Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini mau sharing resep bubur candil atau biji salak dengan bahan-bahan yang sangat simple dan step-step yang gampang banget untuk diikutin. Nah, bubur candil kali ini saya bikin agak beda. Jadi, saya bikin rasa coklat. Bahan pertama, saya mau pakai 1 buah ubi kuning, beratnya sekitar 250 gram. Bahan lainnya di sini saya pakai 100 gram gula Jawa atau gula merah atau brown sugar kalau nggak ada gula Jawa atau gula merah. Terus yang bikin beda di sini karena saya mau bikin bubur candil atau biji salaknya ini rasa coklat, saya pakai Nutrijel yang rasa coklat. Gitu. Terus ada juga cocoa powdernya sedikit aja. 50 gram tapioka, terus ada 1 bungkus santan instan. Cuma kalau ada yang mau pakai santan dari hasil parutan kelapa sih it's okay. Terus ada vanili bubuk. Terus supaya wangi saya pakai 2 buah daun pandan. Terus ada juga gula pasir dan air putih. Oh iya, saya juga nanti bakal pakai sedikit garam untuk menambah rasa aja. Oke, sekarang ubinya kita kupas dulu, habis itu kita potong-potong. Persiapan nanti kita akan kukus ubinya. Setelah dikupas, kita cuci bersih, terus nanti ubinya kita potong-potong. Kita potong kecil-kecil aja, biar gampang. Setelah dikukus nanti akan kita hancurkan, akan kita haluskan. Dan kalau sebetulnya nggak harus dikukus, bisa juga direbus. Cuma kalau saya sih lebih prefer dikukus gitu, karena kalau direbus itu dia akan lebih banyak menyerap air, nanti jadinya bisa lebih alot gitu.
Nah, ini kita panaskan kukusannya. Setelah mendidih, kita akan masukkan si ubi yang udah kita potong-potong tadi. Oke, kita cek udah matang atau belum ya. Nah, kalau warnanya udah seperti ini, berarti dia sudah matang. Dan keuntungannya, kalau kita tadi potong ubinya kecil-kecil adalah kita akan menghemat waktu untuk matengin si ubi ini di dalam kukusan. Gitu, kita hanya perlu waktu sekitar 7-10 menit aja. Setelah diangkat, ubi yang udah matang tadi kita pindahin ke wadah yang lebih besar untuk kita haluskan. Untuk ngehalusinnya sih bisa pakai ulekan, bisa pakai yang biasa untuk kita mash potato itu juga bisa. Cuma kalau saya sih pakai garpu aja sama sendok, karena nggak perlu halus-halus banget sih, karena nanti setelah ini bakal kita ulenin pakai tangan. Nah, saatnya kita ulenin pakai tangan, jangan lupa cuci tangan dulu. Kita masukkan dulu gula pasir 2 sendok makan. Kita ulenin pakai tangan sambil menghaluskan sisa-sisa yang tadi belum begitu halus pas kita hancurkan pakai garpu. Habis itu kita masukin tepung tapioka. Kita ulenin lagi sampai dia tercampur.
Lalu kita masukkan Nutrigelnya. Aduk-aduk, kemudian kita ulenin lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bikin bulatan-bulatan kecil si biji salaknya itu.
Oke, sudah selesai bikin bulatan-bulatannya. Sekarang kita persiapan untuk rebus air. Nah, ini kita panaskan, kita didihkan 3 gelas air. Terus kita masukkan gula jawa atau gula merahnya. Setelah itu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya nanti bisa disesuaikan dengan selera. Kalau ada yang pengen lebih manis bisa ditambahin gula lagi. Terus masukin daun pandannya, vanili bubuk, dan garam sejumput. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah mendidih dan gula jawanya sudah cair semua, kita aduk. Lalu kita akan masukkan cocoa powder atau coklat bubuk sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Ini cuma untuk aroma aja. Kita aduk. Baru kita masukkan biji salaknya. Nah, kita masak sampai biji salaknya mengapung, itu tandanya udah mateng, sambil terus kita aduk supaya nggak ada yang gosong di bagian bawah. Oke, ini biji salaknya udah mengapung semua, tandanya dia udah mateng. Karena saya pengen si kuahnya ini agak kental, makanya saya kasih larutan tapioka sedikit aja supaya dia lebih mengental. Atau kalau ada yang mau masukin larutan maizena sih boleh, sama aja sebetulnya. Ya, sekarang kita beralih untuk bikin kuah santannya. Saya di sini nggak pakai air terlalu banyak karena mau bikin si santannya ini konsistensinya agak kental, dan juga supaya si santannya terasa lebih gurih gitu.
Terus masukin juga santan instannya 1 bungkus. Daun pandan, terus kita aduk. Nah, santannya ini kita masak sampai mendidih. Hati-hati jangan sampai pecah. Nah, bubur candil atau biji salak rasa coklatnya sudah jadi. Gampang banget resepnya kan untuk diikutin dan bahan-bahannya juga gampang didapat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share. Dan hidupin juga tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dadah, semoga bermanfaat.